Ya. Ini soal cerita. Apakah belajar tauhid tidak bisa berbarengan dengan mengemban tugas-tugas lain, seperti memperjuangkan kepemimpinan yang lebih baik, mengingat peran seorang pemimpin sangat besar terhadap kehidupan seluruh masyarakat muslim. Bagaimana sikap muslim yang tepat dalam apa ini? Situasi politik seperti saat ini. Membiarkan apa yang akan terjadi dan ikut memperjuangkan sesuai kemampuan, syukran. Ini berkenaan dengan sikap politik ahli sunnati wal jamaah. Siyasatunal ana tarkus siyasah. Perpolitikan kita hari ini adalah meninggalkan perpolitikan. Sebagian orang menganggap orang yang mempelajari tauhid dan sunnah di masjid-masjid, dia ini orang-orang yang tidak berjuang. Dia ini orang-orang yang diam. Dia ini orang-orang yang hanya bisa bersabar. Keliru besar. Keliru besar. Karena kemenangan seseorang di dalam berpolitik itu tidak menjamin kemenangan kaum muslimin. Sejarah membuktikan itu berulang-ulang. Antum lihat partai FIS di Aljazair, ditulis di dalam kitab Madarikun Nadhar fi Siyasah. Pemilu menang mutlak. Partai FIS di Aljazair menang mutlak. Dan tinggal menunggu hari kaum muslimin menduduki tampuk pemerintahan. Lalu Syekh Ali Hasan berkata kepada Syekh Albani, "Syekh, ada kabar gembira, Masya Allah, tabarakallah." Apa itu? Kaum muslimin FIS menang di Aljazair. Kata Syekh Albani, buih di lautan. Nabi yang mengatakan, "Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail." Kalian seperti buih di lautan. Dan saya Ali masa, ini piye toh, ini dikasih kabar gembira kok malah tanggapannya negatif. Tidak berlalu lama waktu berselang, orang-orang sekuler di Aljazair melakukan kudeta dan kemenangan itu menjadi hangus, berubah menjadi kekalahan, pembantaian kaum muslimin secara besar-besaran di Aljazair. Ini bukan di zaman dulu, sudah zaman modern, sudah ada partai. Yang tidak jauh adalah yang terjadi di Mesir. Muhammad Mursi, saya akan memberlakukan syariat Islam. Dan dia berhasil menduduki tampuk kekuasaan menjadi presiden. Dan saya wallahi melihat dengan kedua biji mata saya video pidato beliau, saya tidak akan memberlakukan syariat Islam setelah jadi presiden. Yang ini baru belum jadi apa-apa, nggak apa-apa Natalan. Itu fitnah politik itu seperti itu, besar sekali. Kita hari ini bisa nyuding-nyuding karena kita belum merasakan kayak apa. Hari ini kita menyaksikan tumbal politik yang sangat besar. Seorang yang dianggap alim, yang dianggap ini berubah, padahal belum dapat apa-apa. Mursi yang mengatakan melakukan syariat Islam, begitu jadi presiden, saya tidak akan memberlakukan syariat Islam. Kaum muslimin apakah menang? Tidak. Mursi yang sudah menjadi presiden hanya berjalan beberapa waktu. Setelah itu orang-orang sekuler memberontak. Lalu yang naik siapa namanya? Sisi, bahasa Inggrisnya Sai. Jadi kemenangan politik itu bukan kemenangan Islam. Politik dalam artian yang sekarang ya, demokrasi. Dan dengan seluruh carut marut, dengan seluruh intrik lincik yang ada di dalamnya. Itu bukan kemenangan. Tapi kemenangan manakala kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan memperjuangkan tauhid ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sikap kita terhadap situasi saat ini? Jika yang ditanya itu tentang masalah pemilu, para ulama jelas fatwanya. Pemilu itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Namun sebagian besar yang lain mengatakan boleh karena itu dalam kondisi irtikab akhafidz dzararain. Suka atau tidak suka itu yang terjadi. Para ulama berselisih pendapat. Jadi ahli sunnah jangan mengingkari orang yang nyoblos. Dan kalau ada yang tidak nyoblos jangan diingkari. Itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tetapi kalau untuk terjun carut marut di dalam kubangan perpolitikan yang kotor, ini bukan solusi sama sekali. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya, orang kurang jalaran, tidak akan kekurangan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, meskipun
secara kasat mata kita kalah, kalau Allah menginginkan menang ya menang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi jangan main hitung-hitungan matematika dengan Allah Ta'ala. Kita akan celaka. Orang yang belum nikah itu, wa in kanu fuqara yughnihumullah min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan kayakan mereka dengan keutamaannya. Ini bukan hitungan matematika. Kita banyak anak, apakah lalu menjadi miskin? Tidak. Karena masing-masing anak itu sudah dituliskan jatah rizkinya oleh Allah. Jangan main akal-akalan, tapi tunduklah kepada dalil, meskipun terkadang dalil itu kurang masuk di akal. Itu. Meskipun kadang dalil itu kurang masuk di akal. Bukan dalilnya yang salah, tetapi akal kita yang belum mampu menjangkau kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada hadis, innallaha yanzilu ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Padahal bumi bulat dan malam itu senantiasa nempel di bumi. Ya kan? Kalau sekarang siang, di bawah sana kan malam. Kalau sana siang, nanti kita gantian malam. Jadi malam itu senantiasa ada di permukaan bumi. Apakah berarti Allah tiap hari pekerjaannya cuma muter-muter? Itu tidak disebutkan oleh Allah. Tapi kita hanya mengimani saja, dan Allah turun sesuai dengan kemahabesaran Allah, tanpa kita merinci bagaimana caranya Allah turun, tanpa kita merinci piye caranya Gusti Allah menolong kita kalau kita tidak ikut berpolitik. Caranya bagaimana? Beberapa waktu tahun yang lalu saya ikut daurah di Solo ini bersama Syekh Taufik Al-Masiri, Dr. Taufik Al-Masiri dari Madinah. Di salah satu negeri di Eropa, di Gambia atau mana saya agak lupa. Di sana itu orang-orang Syiah Rafidhah sudah mengakar kuat, punya universitas, sekolah dari TK sampai SMA, punya yayasan-yayasan dakwah yang menyebar di berbagai penjuru negeri. Itu kata Syekh Dr. Taufik Al-Masiri. Lalu datang seorang ahli tauhid, pengikut sunnah Rasulullah yang ikhlas ingin menasihati umat. Beliau menyampaikan khutbah di masjid 15 menit tok til. 15 menit tok til. Mengupas tentang apa itu Syiah, bahwasanya Syiah itu diantara prinsip ajarannya mencaci maki sahabat begini-begini. Presiden negara itu melongo. Lalu selesai Jumatan dia dipanggil ke istana. Itu khatibnya panggil ke sini, dipanggil. Lalu ditanya, Syiah itu bagaimana? Begini. Seketika itu pula, hari itu pula, presiden itu kemudian memerintahkan untuk dicabut izin seluruh organisasi-organisasi Syiah yang ada di negeri tersebut. Itu karena khutbah yang 15 menit. Padahal si dai ini bukan seorang politikus, dia hanya seorang dai, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, tapi efeknya luar biasa. Kalau Allah sudah berkehendak menolong hambanya, tidak akan kekurangan sebab. Itu langsung virus-virus Syiah yang menempel di negeri itu rontok seketika, hanya dengan khutbah 15 menit. Kalau Allah sudah menghendaki pertolongan. Tapi kalau Allah tidak menghendaki pertolongan, meskipun seseorang sudah menduduki tampuk kekuasaan, seperti di Fis, seperti Mursi misalnya, hancur juga ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tauhidnya lemah, sunnahnya lemah. Ketika tauhid lemah, syirik menguat, Allah Ta'ala tidak suka, dan Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Semoga ini bisa difahami dan tidak menimbulkan salah faham. Bukan berarti kita tidak mau nyoblos. Masalah nyoblos itu masalah khilafiyah. Silahkan yang mau nyoblos. Ada fatwa ulama kibar ahli sunnah yang banyak. Yang tidak mau nyoblos juga silahkan. Tidak usah saling caci maki satu sama lain. Yang terpenting adalah kembali kepada akar tadi. Audatun ilal judur. Kembali kepada akar. Kembali kepada tauhid. Kembali kepada pondasi. Mempelajarinya. Mengamalkannya. Kemudian mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Dengan telaten, sabar. Karena godaan dan gangguan mesti akan senantiasa ada. Itulah sunnatullah yang berlaku. Sejak zaman para nabi sampai hari kiamat.
Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, salah nukil, kesalahan statement, itu murni karena kejahilan saya dan kekurangan ilmu yang ada pada kami, dan kami meminta maaf kepada para jamaah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai generasi tauhid, dan juga anak cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai generasi tauhid yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.